karena itu salah satunya ini adalah menjadi bagian dari wasilah media kita untuk berdiskusi gitu. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul sekalipun melalui dunia maya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah yang terpenting kita selalu berharap dan berdoa kita senantiasa diberikan kesehatan ya, apa kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan amanah hidup kita. Salawat serta salam sungguh senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung ya dalam acara Research Hour Event ini, yang mungkin kalau saya amati ini yang keenam ya, yang keenam gitu. Dan memang ini apa program fakultas ya. Jadi disertasi-disertasi yang baru saja atau dosen-dosen yang baru saja selesai disertasinya dan dinyatakan lulus, kita diseminasikan begitu. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman kita di kampus kita ini juga bisa apa? Mengetahui, memahami, mendalami, dan yang terpenting itu bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Begitu. Nah, sehingga apa? Saya berpikir bahwa ilmu itu distintif ya. Distintif itu dalam arti ilmu itu ya apa? Variatif gitu. Artinya kita bisa belajar ilmu apa saja gitu ya. Misalnya Pak Uyan ya terkait dengan apa multimodul ya gitu ya. Ya saya juga pengen tahu seperti apa multimodul itu. Ah, misalnya Bu Dini kemarin apa, Pak Nanang apa gitu tentang moderasi beragama. Artinya ya tadi keilmuan itu distintif. Nah, bagi kita sebagai orang sebagai seseorang yang diberikan amanah untuk menjadi pendidik harus memiliki wawasan yang luas. Apa saja ya dalam arti supaya kita tidak terkungkung gitu ya dengan keilmuan kita sendiri. Misalnya Mas Aupa bahasa Arab saja gitu ya. Mas Diki misalnya programmer saja begitu ya. Nah, Mas Diki ya sesekali kita belajar tentang moderasi beragama, tentang multikulturalisme, tentang multimodul ini gitu ya, tentang TPEC gitu ya, tentang project based learning ya. Nah, Nah, apalagi kalau misalnya ada ininya ya, ada programnya ya seperti PPG ini kan asik ya. Saya senang sekali mengajar di PPG. Kenapa? Bukan semata-mata saya bisa, tetapi saya juga bisa belajar dari modul PPG, bagaimana teori-teori pendidikan yang sekarang tengah dikembangkan sebagainya. Itu saya jujur saja belajar dari PPG. Nah, oleh karena itu kita sebagai dosen harus membuka wawasan seluas mungkin begitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada Mas Pauyan, Pak Dr. Pauyan, MPD yang luar biasa ini. 2 tahun ya, saya aja lulus S3 5 tahun. Pak Pauyan. Jadi secara hitung-hitungan pembiayaan pendidikan, jenengan lebih efisien tuh dari sisi anggaran gitu. Kalau saya 5 tahun lumayan itu ya. Nah, jadi sebaiknya memang lebih cepat lebih baik S3 itu ya. Dalam berbagai perspektif pun, dari sisi akademik, dari sisi finansial, semakin cepat semakin menguntungkan, semakin baik begitu. Terima kasih Pak Pauyan di tengah kesibukannya dan mudah-mudahan ini menjadi jariah kebaikan Pak Pauyan ya, mau berkenan berbagi ilmu kepada kita dan yang terpenting adalah bagi kami ini apa program RH ini salah satunya adalah dalam upaya membangun iklim kultur akademik kampus kita supaya tidak stagnan. Jadi kampus kita tuh jangan terlalu pragmatis begitu, pragmatis sekali itu, rutinitas sekali gitu ya. Yang ngajar, yang bimbingan, yang ngompre gitu, itu saja rutinitas. Makanya sebenarnya kalau bicara ribet ya, bicara capek ya ribet, ngurusi Aikoni, ngurusi RH. Tapi satu keinginan kami ini, Pak Pauyan,
Saya hanya ingin membangun kultur akademik di fakultas kita. Tadi saya asik diskusi dengan Pak Aris itu dengan bahasa Inggris begitu. Ya jujur saja, saya pelintas pelintut bahasa Inggrisnya. Tapi karena saya ingin maju, saya ingin belajar ya artinya saya belajar tadi bicara bahasa Inggris gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bagian dari membangun kultur akademik. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Pauyan. Mudah-mudahan manfaat dan nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan. Terakhir, ya, nanti saya akan menyimak, tetapi saya sambil jalan gitu Pak Pauyan ya, karena saya harus ke kampus ini. Karena saya ada jam kelas nanti jam 10.20, jam 10.30 lah, Pak. Tapi nanti saya akan nyimak sambil eh, nyetir gitulah, mudah-mudahan. Jadi Sip. sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu, mari kita buka Bapak Ibu kegiatan RHE ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup. Nanti eh, apa Mas Diki akan memandu ya. Mas Diki sebagai moderator akan memandu diskusi eh, apa terkait dengan kegiatan RHE ini. Saya kira itu akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Dr. Muhammad Jaini. Selanjutnya akan masuk ke acara inti dari pemateri. Monggo, silahkan Bapak Dr. Muhammad Fauzan MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Because my English is not good, izinkan materi akan saya sampaikan via bahasa Indonesia nggih, Pak Wadek. My English is not good. Nah, share PowerPoint. Sudah kelihatan Pak Diki nggih? Sampun, Pak, sampun kelihatan. Suara tidak masalah nggih? Nggih, jernih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Muhammad Zaini, MPD MAG. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Aris Nur Hamidi, MAG, serta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Wabil khusus Pak Moderator, Pak Diki, terima kasih. Izinkan saya mempresentasikan hasil disertasi saya ya, atau kami lah, dalam judul pengembangan model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis inquiry jurisprudensi berbantuan teks multimodal untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5. Bapak Ibu, terkait dengan judul ini, penelitian yang kami lakukan ini kalau kembali pada sharing pengalaman disertasi waktu 1 tahun lebih sebetulnya, guys. Cuman karena program di UNY untuk S3 Pendidikan Dasar teori kami hanya dapat selama 2 semester, artinya kuliah by course di kelas hanya 2 semester, hanya saja kemudian kami mendapat promotor. Sejak awal semester 2 kami sudah mendapatkan promotor. Sejak awal semester 2 itulah saya bersama promotor sudah memulai melakukan penelitian atau studi awal yang itu menjadi bagian latar belakang dari penelitian yang kami sajikan di bagian ini Bapak Ibu. Jadi pada saat ada mata kuliah penulisan proposal disertasi, itu ada sendiri mata kuliahnya.
mungkin bagi saya ini menjadi sebuah kesempatan yang harus tidak disia-siakan Bapak Ibu. Artinya saya buat proposal itu serius dan bukan proposal yang ala kadarnya untuk memenuhi kepentingan kuliah tidak, tetapi sudah berbasis data by riset di lapangan semester 2 itu saya lakukan. Untuk melakukan studi pendahuluan, mendapatkan data terkait dengan uh, beberapa permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan model pembelajaran bahasa Indonesia. Secara singkat, kalau diceritakan S1 saya sebetulnya PAI, Pak, atau Gus Aufa, Bapak Ibu semuanya. Loh, PAI kok bisa kemudian apa di sini ambil pendidikan dasar ya, pendidikan dasar yang sekarang dengan konsentrasi bahasa Indonesia SDMI. Nah, ini sejarahnya secara singkat sebetulnya dulu karena alumni S1 PAI, kemudian ketika lulus di tahun 2007 itu ada kesempatan diberikan beasiswa studi lanjut untuk alumni ya. Nah, dan waktu itu langsung diarahkan Mas ambil program untuk dosen PGMI kayak gitu. Jadi saya sudah dikaplingkan untuk jadi dosen PGMI sebetulnya. Bukan dianak emaskan ya, tapi sudah diberi kapling ya. Nanti kamu kalau sudah lulus langsung bisa ngajar di PGMI. Nah, itu betul. Ketika sudah lulus, belum wisuda pun sudah diberikan mata kuliah yang itu di prodi PGMI. Waktu itu waket satunya adalah Pak Dr. Andes Abdul Muin, ya, alhamdulillah. Semoga beliau masih sehat selalu senantiasa ya. Kita doakan untuk guru-guru kita yang mungkin Gus Aufa juga pernah diajar oleh beliau. Latar belakang kaitan dengan judul disertasi kami ini sebetulnya bahwa konteks pemilihan materi ini memilih kok bahasa Indonesia ya karena ini konsentrasi kami adalah bahasa Indonesia MSD. Awalnya kami coba untuk memilih judul yang judul itu sebetulnya juga tidak artinya ketika kita selaku penulis barangkali ya pengalaman saya itu hanya sekali mendapat arahan perubahan. Judul awal sebetulnya pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis moderasi beragama. Nah, itu awal judulnya. Yang kemudian oleh promotor kalau bikin judul disertasi enggak usah luas-luas. Nanti kalau pengen cepet itu lebih difokuskan. Nah, ambil salah satu aspek keterampilan berbahasa saja, Mas. Nah, sehingga kemudian saya ambil satu keterampilan dari 4 keterampilan berbahasa, yakni keterampilan berbicara. Inilah yang kemudian fungsi promotor yang sampai selesainya kami dalam menyelesaikan disertasi itu berpengaruh besar terhadap penyelesaian dalam waktu yang kurang lebih ya 1 tahun itu untuk penyelesaian disertasi. Untuk kepentingan latar belakang dari penelitian disertasi ini sebetulnya kami lakukan proses mulai dari studi pustaka ya, kami memahami bahwa konteks kurikulum merdeka di fase C untuk di PGMI ini kan ada buka prodi ya tadi mohon maaf tidak saya sebut sepertinya ada Bu Juitan buka prodi PGMI. Saya saat ini home base di PGMI. Ada Bu Sekprodi juga tadi alhamdulillah bergabung. Terima kasih. Pembelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Nah, ini sebetulnya mata pelajaran bahasa Indonesia di MI atau di SD ini menjadi mata kuliah atau mata pelajaran yang sangat penting ya. Ini menjadi mata pelajaran yang menjadi pengait antara mata pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah pembelajaran IPA, IPS, PKN, matematika semuanya tentu tidak terlepas dari teks. Nah, dari teks yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, kepentingan untuk proses pembelajaran berbahasa yang menjadi fokus pengembangan kami adalah keterampilan berbicara kelas 5 yang dalam pemilihan kelas ini kami ditanyakan mengapa dipilih ke kelas 5 bukan kelas 4 atau kelas 6. Nah, kami coba untuk rujuk sebuah literasi yang menunjukkan bahwa kelas 5 ini adalah masa kritis,
bukan masa awal ya, ketika peserta didik di kelas awal ada kelas 1, 2, 3, dan termasuk kelas 4. Kelas 5 ini adalah masa kritis penguatan keterampilan menyampaikan ide secara kreatif, kritis, serta berargumen ya dalam konteks formal baik monolog maupun dialog. Artinya di kelas 5 ini peserta didik atau siswa sudah memiliki fondasi pembinaan di kelas sebelumnya, yakni di kelas 4, yang kemudian perkembangannya akan semakin baik atau buruk atau tidak meningkat dengan signifikan itu dipengaruhi pada proses pembelajaran di kelas 5-nya. Istilah ini menjadi istilah masa kritis yang dapat dijadikan sebagai sarana penguatan keterampilan berbicara peserta didik di kelas 5 itu. Nah, ini disebut masa kritisnya itu. Jadi untuk keterampilan berbicara yang menjadi fokus dalam penelitian kami adalah dalam konteks formal, berbicara formal, baik yang bersifat monolog seperti keterampilan mengenalkan diri, berkenalan pun ada yang sifatnya berkenalan formal, ada yang berkenalan non formal. Ada yang bersifat keterampilan menyampaikan ide dalam bentuk dialog ya, seperti ada keterampilan berwawancara, ada keterampilan berdiskusi, itu materi-materi yang ada di kelas 5 yang ini juga kami lakukan proses pemahaman bahwa pada abad ke-21 tantangannya adalah bahwa peserta didik harus memiliki keterampilan berbicara yang efektif, kreatif, kritis ya, yang menjadi fondasi penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan penggunaan teknologi ya. Karena abad ke-21 ini artinya keterampilan peserta didik dalam berbicara, baik ya dalam hal ini adalah berbicara yang via lisan ya, via tulisannya tidak, tapi di sini yang dimaksud via lisan dengan penggunaan teknologi. Kemudian memahami kepentingan eh, konteks kurikulum merdeka di fase C, nyatanya ya, lakukan penelitian di lapangan atau studi awal, kita menemukan bahwa kultur kelas di kelas-kelas yang kami lakukan penelitian awal ada kurang lebih 10 sekolah, kami menemukan bahwa pembelajaran berbicara ini tidak dirancang secara terstruktur dan terencana. Jadi ibaratnya bahwa guru-guru itu mengasumsikan bahwa berbicara itu adalah kemampuan alami. Nah, udahlah tidak diajar berbicara saja pasti bisa berbicara. Apalagi mungkin yang alumni atau lulusan dari PGMI dengan landasan eh, pemahaman tentang apa berbicara itu ya sudah diajarkan oleh Allah, itu ada tersurat dalam surat Ar-Rahman mungkin ya, Allamahul Bayan. Bukankah Allah yang mengajarkan manusia al-bayan, berkomunikasi ya. Berkomunikasi atau berbicara, Gus Safa, artinya al-bayan. Ya, Nah, itu bayan aja bayan itu Allamahul. menjelaskan. Ah, ah. Jadi ada asumsi pasti tanpa pembelajaran yang dirancang pun pasti mereka mampu berbicara. Nah, nyatanya sebetulnya aspek kemampuan berbicara dengan keterampilan berbicara ini berbeda sebetulnya. Inilah yang nanti menjadi perbedaan atau pemahaman bahwa ternyata guru-guru memiliki asumsi yang harus diluruskan lah, bahwa keterampilan berbicara pun penting untuk dirancang ya, pembelajarannya harus terstruktur dan terencana agar mereka peserta didik ini bisa mendapat proses pembelajaran yang mampu mengenalkan struktur dan teknik berbicara di berbagai situasi. Jadi karena tidak dirancang dan dianggap wah biasalah ini untuk keterampilan berbicara dianggap nomor berapa sekian kayak gitu, sehingga pembelajaran minim yang memberikan fokus pada pengembangan aspek struktur dan teknik berbicara, kemudian ketika diharapkan harusnya memberikan feedback dan evaluasi dalam latihan berbicara, ini pun menjadi berkurang. Sehingga otomatis dari hasil pembelajarannya keterampilan berbicara siswa ya bisa dikatakan belum optimal lah. Ya, termasuk dalam proses pembelajarannya, guru-guru meskipun di beberapa sekolah yang sudah terpasang LCD, ternyata guru itu kurang memanfaatkan media pembelajaran. Ya,
bisa dikatakan jarang lah. Kalau secara real, kalau jujur-jujuran itu ya jarang Pak kami menggunakan media, kecuali memang kalau ada kepentingan penelitian seperti Bapak ya kami gunakan. Atau ya mungkin karena kepentingan penggunaan media ini mungkin ada beberapa faktor ya mungkin terlalu lama untuk menyiapkan dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu temuan kami ya. Kemudian dari fokus pada penelitian tulis ya, ini juga bagian dari penemuan kami di penelitian awal, studi awal bahwa guru-guru cenderung menilai pada aspek keterampilan berbahasa lebih fokus pada aspek keterampilan tulisnya. Di sini aspek kognitif ya, tanpa mengevaluasi aspek keterampilan berbicara yang harus sebetulnya harus diberikan proporsi yang seimbang juga. Nah, di samping itu dipengaruhi oleh fenomena yang kita sebut digital adiktif. Nah, ini digital adiktif itu bisa dikatakan adanya fenomena kecanduan digital ya, tidak hanya anak-anak siswa SD, mungkin barangkali dosen kita juga mungkin ketika sudah membuka laptop, sudah niat untuk nulis satu artikel, malah searching eh, ke medsos atau scroll ke media-media yang lain ya. Justru ini yang kemudian bisa dikatakan mengurangi peluang siswa melatih komunikasi verbal karena kebanyakan kecanduan digital yang dialami oleh anak-anak SD, siswa kelas SD itu kebanyakan lebih banyak menggunakan untuk bermain game yang tidak komunikatif ya. Tidak digunakan untuk kepentingan yang bersifat komunikatif itu tidak. Jadi lebih banyak bermain game atau kalaupun komunikasi via WA atau apapun itu via via media sosial yang tidak mendukung pada komunikasi verbal yang lebih aktif itu tidak terjadi. Sehingga dalam kepentingan penelitian kami mencoba untuk mengembangkan model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis inquiry jurisprudensi yang menekankan pembelajaran interaktif, kontekstual, dan berpikir kritis. Ini mungkin untuk video saya takutnya ini kok ada tertulis low enable lah. Ini video saya matikan dulu ya untuk mohon maaf takut nanti hilang sinyalnya. Saya masih melihat Gus Alfa. Solusi. Oke, solusinya kami memilih sebuah model pembelajaran yang kita sebut ada model inquiry jurisprudensi sebagai basis pengembangan model pembelajaran keterampilan berbahasanya. Kemudian ada penggunaan alat bantu dalam hal ini media yang kita sebut teks multimodal dalam pembelajaran yang kami kembangkan. Sekaligus kami mencoba untuk mengimplementasikan prinsip etika berbahasa dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berbahasa yang santun. Nah, ini ada nilai-nilai etika yang coba kami rancang dalam materi pembelajaran di pembelajaran keterampilan berbasis inquiry jurisprudensi ini. Celah dan kebaruan penelitian yang kami jadikan sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran ini tentu tidak lepas dari studi awal yang kami lakukan. Di beberapa aspek mata pelajaran di SDMI, ini ketika kami coba cari model inquiry jurisprudensi itu ternyata sudah atau telah banyak diterapkan pada berbagai mata pelajaran ya, seperti Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Nah, hanya saja memang untuk model inquiry jurisprudensi ini pada keterampilan berbicara di mata pelajaran Bahasa Indonesia SD ini bisa dikatakan belum ada ya, belum ada penelitian yang memfokuskan model ini pada keterampilan berbicara di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi yang saya jumpai atau yang sampai proses search dan melalui berbagai platform ya dalam pencarian artikel jurnal ini benar-benar ya mungkin kelemahan atau kita memang belum mendapatkan sama sekali yang terkait dengan model keterampilan berbicara untuk SD ini belum ada yang menerapkan. Kemudian dilihat dari jenis keterampilannya,
Ini model inquiry jurisprudensi ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah ya, tetapi lebih banyak digunakan di tingkat SMA atau di tingkat perguruan tinggi ya itu. Ini juga model inquiry jurisprudensi ini efektif mengembangkan keterampilan menulis eksposisi, argumentasi, teks editorial, atau untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berargumen. Nah, ya, celah yang kami coba cari dalam penelitian yang lain ya, ini dalam penelitian kami belum ada eksplorasi mendalam untuk keterampilan berbicara ekspresif kreatif dalam berbagai konteks komunikasi formal, baik monolog maupun dialog. Nah, coba ini. Yang ketiga terkait dengan media pembelajaran. Ini mohon maaf, ini saya coba ini agak kurang bagus sinyalnya. Media pembelajaran dilihat dari aspek media pembelajaran yang kami coba untuk gunakan. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, ini kita temukan ada penggunaan media seperti koran, media video, ada media augmented reality. Ini sudah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan kami rasa dari hasil penelusuran kami juga belum mendapatkan penelitian yang mengeksplorasi penggunaan teks multimodal secara komprehensif untuk mendukung keterampilan berbicara dengan pendekatan inquiry jurisprudensi. Kalau penggunaan teks multimodalnya mungkin sudah ada yang pernah menggunakan, tetapi tidak dalam rangka untuk pembelajaran keterampilan berbicara, itu ada. Kemudian untuk konteks pendidikan, banyak penelitian yang terkait dengan inquiry jurisprudensi ini dilakukan di SMA atau SMK atau perguruan tinggi ya pada mata kuliah PKN. Nah ini nanti apa sih inquiry jurisprudensi? Nah, ini yang perlu nanti saya kembangkan atau jelaskan lah. Belum ada penelitian yang berfokus pada penerapan model ini di jenjang SD. Singkatnya Bapak Ibu bahwa penelitian kami merumuskan 4 rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini biasanya akan menjadi bagian yang sangat krusial ya. Ketika di tahapan menulis proposal ini berganti kemudian pada saat ujian kelayakan, berganti lagi pada saat ujian tertutup. Nah, barangkali ya, tapi ini menjadi sebuah situasi yang harus ditanggapi secara fair saja bahwa kita yang mengikuti anjuran para peneliti atau penguji yang menguji kita. Ini saya jelaskan bahwa memang rumusan masalah seperti ini loh, rumusan masalahnya kok hanya seperti ini ya. Barangkali prosesnya juga panjang Bapak Ibu. Rumusan masalah yang terkait dengan penelitian R&D, ada penelitian, ada yang memberikan saran harus disesuaikan dengan alur R&D-nya. Ada yang seperti ini. Jadi ketika antara satu peneliti penguji dengan penguji yang lainnya, bisa jadi terjadi perbedaan, itu wajar saja. Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang mungkin nanti Bapak Ibu yang akan menulis disertasi juga mungkin sama lah. Kita ikuti sajalah yang namanya penguji, pembimbing, apapun saran dan masukannya harus kita ikuti. Bagaimana mengembangkan prototipe model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis inquiry jurisprudensi berbantuan teks multimodal untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5. Kemudian dari rumusan masalah yang pertama sebetulnya ini untuk menanyakan prototipe model yang akan dikembangkan. Kemudian rumusan masalah yang kedua ini untuk melihat layak tidaknya model yang kita kembangkan. Yang ketiga, rumusan masalah yang terkait dengan kepraktisan model yang akan kita kembangkan. Yang keempat, menanyakan terkait dengan keefektifan model yang kita kembangkan. Meskipun kadang rumusan masalahnya maknanya sama, tetapi kadang untuk struktur penulisan rumusan masalah, urutannya pun mungkin bisa jadi harus diperhatikan agar menjadi sesuai dengan harapan penguji atau harapan aturan penulisan disertasi pada umumnya itu memang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian untuk manfaat pengembangan, ini bisa dilihat dari manfaat teoritis dan praktisnya. Kalau kita lihat dari manfaat teoritis, tentu
hasil penelitian ini akan menjadi sebuah model yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran keterampilan berbicara yang intinya nanti bisa menambah literatur akademik dan bukti empiris yang juga berdampak ya nanti dalam pengembangan sebuah model. Kemudian dilihat dari manfaat praktisnya bagi guru, ini akan menjadi panduan inovatif bagi guru yang ingin menggunakan model pembelajaran ini. Kemudian bagi siswa tentu bisa meningkatkan keterampilan berbicara dan kesantunan berbahasanya. Bagi sekolah tentu diharapkan nanti bisa meningkat mutu pembelajaran dan bisa jadi reputasi sekolahnya akan meningkat. Dan yang keempat, bagi peneliti, ini bisa menjadi dasar penelitian lanjutan dan pengembangan model. Ini saya coba hidupkan kembali ya. Sepertinya sudah lancar. Video saya. Dari rumusan masalah tersebut, kami menggunakan beberapa tema atau topik yang menjadi sebuah landasan dalam pengembangan penelitian kami, mulai dari topik atau di sini bisa kita sebut variabel ya Bapak Ibu, variabel pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Kami jelaskan keterampilan berbicara anak SD, kemudian apa itu kesantunan berbahasa, kemudian apa itu model pembelajaran inquiry jurisprudensi, apa itu teks multimodal, dan apa itu penelitian pengembangan. Ini kami pelajari secara maksimal dan kami sajikan di bab 2 ya, yang pada intinya tadi sudah kami sampaikan bahwa keterampilan berbicara ini didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Jadi di sini ada pernyataan yang tentu akan membedakan dengan kemampuan berbicara yang kita pahami pada umumnya. Ya, situasi di kelas yang namanya mahasiswa, seringkali saya dapati mereka juga ketika diminta untuk menyampaikan argumen pendapatnya, cenderung mereka diam. Tetapi ketika mereka tidak dimintai pendapat, mereka malah berbicara. Nah, sama enggak ini kejadian yang dialami oleh banyak orang mungkin ya, termasuk siswa di kelas 5 yang kami lakukan proses penelitian studi awal itu ya seperti itu rata-rata. Ketika diminta berbicara mereka diam, tetapi ketika diminta untuk mendengarkan malah mereka berbicara. Nah, itu yang bukan disebut sebagai keterampilan berbicara, itu hanya kita sebut ya kemampuan berbicara pada umumnya ya, yang tidak disebut terampil berbicara. Jadi kebanyakan orang Indonesia seperti itulah mungkin bisa dikatakan ya, ketika diminta untuk menyampaikan pendapat, ide, tanggapan, perasaannya di situasi formal, ya hanya beberapa orang yang mungkin mau dan percaya diri untuk menyampaikannya. Kemudian dari hasil studi literatur, termasuk dalam hal ini ada studi model pembelajaran inquiry jurisprudensi, sebetulnya ini adalah model pembelajaran inquiry, ini kan bisa disebut inquiry pada umumnya ya, sebagaimana yang disampaikan dalam kurikulum 2013 ya, itu kan ada model pembelajaran inquiry yang membedakan dengan discovery ya, ada 5 tahapan, yang mulai dari tahapan pengenalan ide atau pengenalan isu atau pengenalan kasusnya. Kemudian peserta didik diminta untuk menetapkan hipotesis ya, hipotesis pertanyaan awal ya terkait dengan isu atau kasus yang disajikan dalam sintak pertama kali. Ini yang membedakan sebetulnya inquiry-nya ada di sini jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah kasus atau teks yang disampaikan ini berbasis terkait dengan nilai-nilai isu-isu sosial atau nilai-nilai yang bisa kita katakan mengandung unsur hasil ya kompilasi jurisprudensi itu kan pasti kita sebut sebuah kompilasi hasil keputusan sidang ya, yang itu menjadi rujukan bahwa ketika ada situasi tertentu
maka posisi nilai dilema moral iya tidak boleh tidaknya itu nanti berdasarkan hasil diskusi peserta didik. Tetapi ini menjadi rujukan bahwa jurisprudensi di sini menjadi keputusan yang bisa menjadi rujukan bahwa nanti untuk klarifikasi ya, klarifikasi dalam model pembelajaran inquiry ini bisa juga disebut sebagai model klarifikasi nilai. Nah, klarifikasi nilai yang artinya setelah peserta didik mengenal kasus, kemudian mereka menetapkan hipotesis, jawaban sementara, mereka kemudian mencari jawaban dengan mencari berbagai referensi ya. Kemudian mereka dipersilakan untuk menyampaikan hasilnya. Nah, terakhir diklarifikasi hasil apa yang disampaikan oleh peserta didik. Ini model pembelajaran inquiry. Ini yang disebut dengan model inquiry, jurisprudensi. Namun model itu kemudian Bapak Ibu kami kembangkan ya, yang dalam proses pengembangannya di sini ada proses ya kita sebut di sini ada tahapan mulai dari kita memahami landasan filosofis, psikologis, dari ada need assessment-nya lah, need assessment, kemudian kami lakukan kajian teori, analisis permasalahan pembelajaran, baru kita kembangkan dalam bentuknya sebuah model yang kita sebut di sini model inquiry, model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis inquiry jurisprudensi, yang nanti di akhir itu ada saya sebut sebagai sebuah model tersendiri dengan istilah yang lebih mudah untuk diingat kayak gitu. Lah model yang kami kembangkan ini dilakukan selama kurang lebih 1 tahun mulai dari September 2023 sampai Desember 2024. Nah, ini kami lakukan analisis kebutuhan, ini semester 2 ya, semester 2 itu saya kuliah di September sampai Januari 2024, di akhir Januari seminar proposal, ya awal Januari 2024 itu sudah selesai. Jadi seminar proposal di akhir 2023 bulan Desember. Kemudian kami lakukan proses pengembangan instrumen termasuk pengembangan modelnya yang kita validasi oleh beberapa ahli. Nah, di sini tidak disebut ahlinya ya. Coba sebentar. Tidak muncul tadi. Ada 5 validasi ahli, nanti ada tersebut salah satunya adalah dosen UIN juga. Kemudian kami lakukan uji coba Juli di tahun 2024 sampai dengan Oktober 2024. Ini di 5 sekolah. Uji coba terbatas ini kami lakukan langsung dalam satu kelas ya. Sebetulnya uji coba terbatas itu dalam R&D ada istilah uji coba perorangan, ada small group ya, yang bisa jadi orang per orang itu bisa hanya 1 sampai 5 kayak gitu, ada yang menggunakan dalam R&D. Tapi ini langsung saya gunakan satu kelas sebagai kelas uji coba terbatas, kemudian uji coba lapangan utama ini di 2 sekolah ya. Ada sekolah MSI 8 dan SDN Panjang Wetan. Hanya 2 sekolah, 2 kelas. Kemudian untuk uji coba lapangan operasional ada 2 sekolah yang eksperimen, termasuk di lapangan operasional ini kami gunakan juga ada kelas kontrolnya di lapangan operasional. Meskipun di 5 sekolah kami menggunakan 7 kelas untuk proses penelitian yang kami lakukan. Desain dan instrumen penelitiannya, karena ini R&D, sebagaimana kita pahami bersama ya, R&D itu sebetulnya riset dulu baru development. Jadi kalau judulnya kok mirip PTK Pak ya, ini sepertinya judul Pak Fauyan mirip sekali dengan PTK. Sebetulnya beda Bapak Ibu, PTK dengan R&D ya. Meskipun terlihat mirip, kalau R&D ada risetnya terlebih dahulu. Riset dalam hal ini melakukan proses penelitian pendahuluan yang akan dikembangkan apa seumpamanya. Yang akan dikembangkan adalah model pembelajaran. Maka kami melakukan proses riset awal, dalam hal ini melakukan proses riset
bagaimana model pembelajaran yang dilakukan saat ini terkait dengan model pembelajaran keterampilan berbicara yang dilakukan saat ini. Nah, itu kami lakukan terlebih dahulu. Tidak sebagaimana PTK. Kalau PTK mungkin kaitan dengan langsung, ini keterampilan berbicaranya kok rendah. Nah, itu yang dilihat sakitnya dulu kalau PTK. Ini yang membedakan R&D. Yang kemudian dari tahap pendahuluan ya, tadi ya, tahap pendahuluan itu berarti kami melakukan riset terlebih dahulu, kemudian developnya di sini tahap pengembangan produk, kami coba mengembangkan instrumen validasinya, kita kembangkan tes unjuk kerja keterampilan berbahasanya, termasuk rubrik penilaiannya. Kemudian kami kembangkan strategi pembelajarannya atau model atau sintak yang akan menjadi bagian penting dalam pengembangan model ini. Ini alurnya, ini alur mulai dari mengenali kasus, mengidentifikasi isu, kemudian dilanjut dengan mengambil posisi, mengeksplorasi posisi, kemudian diakhiri dengan mengklarifikasi posisi. Ini alur pembelajaran dengan model inquiry jurisprudensi. Ini di awal Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kami lakukan hasil pengembangan yang tentu berbeda hasilnya setelah kami lakukan proses pengembangan dengan beberapa instrumen yang kami coba kembangkan agar lebih mudah Bapak Ibu menulis disertasi ya. Kita coba cari disertasi yang benar-benar mirip atau benar-benar dekat dengan penelitian kita. Saya ini gunakan penelitian disertasi Mu'amar. Nah, ini penelitian Mu'amar itu adalah disertasi dengan judul pengembangan model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis komunikasi, berbasis komunikatif lah. Ini menjadi bagian yang juga mendukung proses pengembangan instrumen saya yang saya modifikasi, ya. Saya terus terang kan angket sudah ada di penelitian Mu'amar ya. Nah, hanya saja kemudian karena kepentingan kami adalah model keterampilan berbicara berbasis inquiry, kami sisipkan modifikasi sesuai dengan kepentingan kami yang terkait dengan indikator inquiry jurisprudensinya. Nah, angket untuk apa? Untuk menganalisis kebutuhan. Nah, nanti dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Wawancara untuk apa? Untuk mendapatkan data terkait dengan analisis kebutuhan dan uji kepraktisan ya. Analisisnya nanti disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Skala digunakan untuk apa? Untuk menguji kelayakan model ya. Model mulai dari urutan sintaknya itu nanti akan dinilai skala mulai 1 sampai 5 layak atau tidak. Tahap pertama yang namanya model pembelajaran pasti diawali dari pendahuluan atau ada istilah ya pendahuluan ya atau tahap awal, kemudian inti dan tahap akhir. Nah, itu urutannya ini dilihat dari skala dengan menggunakan skala. Observasi ini digunakan untuk melihat proses pembelajaran dari awal sampai akhir pada aspek guru, bagaimana menggunakan model yang kita kembangkan. Nah, ini dilihat dari proses instrumen observasi dengan melihat uji kepraktisannya. Praktis tidak bagi guru nanti. Bagi siswa juga bisa dilihat prosesnya dengan observasi, praktis tidaknya, dan di akhir untuk melihat apakah model yang kita kembangkan efektif atau tidak. Ini kita gunakan tesnya adalah unjuk kerja keterampilan berbicara. Semua siswa kami rekam ya, karena di kelas tidak mencukupi untuk proses penilaian dengan berbicara semua. Hanya 4 yang kami berikan kesempatan untuk langsung tes di kelas dalam penilaian pembelajaran keterampilan berbicara. Selebihnya kami berikan kesempatan untuk merekam. Nah, itu bagian dari proses agar pembelajaran dan penelitian kami agak cepat juga seperti itu, Pak Aufa. Jadi tidak kemudian kami jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya merekam setiap keterampilan berbicara siswa itu tidak, tapi kami berikan kesempatan mereka untuk merekam di rumah dan dikumpulkan untuk kemudian kami nilai ya sebagai basis data melihat efektif atau tidaknya. Dari hasil analisis ya setelah kita sampaikan instrumen desain penelitiannya, hasilnya dari studi analisis yang kami sampaikan di awal ya ada 10 guru bahasa Indonesia dari 10 sekolah dengan fokus untuk mengungkap
model pembelajaran keterampilan berbicara yang saat ini sudah mereka gunakan, kemudian keterampilan berbicara siswa yang ada pada saat itu, ya, kesantunan mereka, dan persepsi guru terkait dengan pengembangan model ini seperti apa. Hasilnya mereka mendukung ya untuk model yang kami coba kembangkan. Mereka menyatakan ya di sini sangat tinggi dukungannya, termasuk dalam hal keterampilan berbicara dan kesantunan berbahasa siswa. Guru memberikan data bahwa di lapangan keterampilan berbicara dan keaktifan siswa ini masih menjadi tantangan yang perlu dikembangkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa guru seringkali menggunakan pembelajaran yang berbasis ya teacher center ya, berpusat pada guru. Yang dimaksud sebetulnya ini bisa digambarkan guru tidak memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan teks berbicaranya sendiri. Itu di awal memang kami dapatkan. Jadi guru-guru tidak memberikan kesempatan bahwa siswa harus mengembangkan teks berbicara terlebih dahulu, itu tidak, karena mungkin waktunya di kelas agak mungkin dianggap sangat menyita bagi guru. Dan termasuk di sini untuk inquiry jurisprudensi memang sama sekali belum pernah mereka kenal bagi guru-guru di kelas 5. Mungkin bagi Bapak Ibu juga mungkin baru mendengar ya inquiry jurisprudensi ini apa sih kayak gitu. Kemudian keterampilan berbicara siswa, ini nilainya juga nilai 64 dari skala 0 sampai 100, umpamanya ini dinilai dari aspek kelancaran, ekspresi, kemudian kemampuan berpikir kritisnya hanya mencapai nilai 64. Nah, tantangannya mereka yang kita lihat dari hasil studi awal memang banyak siswa yang masih malu-malu berbicara di depan umum. Santunan berbahasanya oleh guru dinyatakan bahwa siswa ini sudah sering Pak digunakan kata tolong, maaf, terima kasih, sudah menjadi kebiasaan budaya di kelas. Namun dalam hal menyelesaikan konflik ya, terutama bagaimana ketika peserta didik dalam hal berdiskusi kayak gitu ya, maksudnya ini mereka kesulitan untuk bisa menyelesaikan konflik. Nah, contoh saja ketika berdiskusi peserta didik bisa jadi yang pinter seperti Gus Alfa itu memaksakan ini aja jawabannya, nggak usah. Jadi yang lain itu nggak usah didengar, itu seringkali seperti itu. Itu udah. Pokoknya kalau dalam diskusi seringkali yang pinter dianggap ya, yang lain tidak, sehingga kesempatan untuk berdiskusi itu ya tidak terjadi, proses kolaborasinya itu kurang kayak gitu oleh gurunya. Termasuk ketika terjadi konflik yang merasa tidak diberikan kesempatan, ini agak malah cenderung ya tidak empati lah, maksudnya malah cenderung menjauh, jadi ya acuh tak acuh malah dalam proses diskusinya seperti itu. Ini yang mungkin menjadi basis dalam pembelajaran kami, akan dikembangkan bagaimana agar proses menyelesaikan konflik perbedaan pendapat seperti itu agar mereka bisa menerimanya dengan baik dan bisa berkolaborasi. Ini menjadi basis yang akan kita kembangkan dalam model pembelajaran kami. Dukungan guru ini sangat kuat ya, bahwa mereka sangat mendukung untuk dikembangkan inquiry, model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis inquiry dan berbantuan teks multimodal, ini mereka sangat mendukung. Dibuktikan dengan nilai 92 sampai 96. Nah, ketika dipencet sulit, ketika muncul, nah ini Bapak Ibu, allow system resource. Please close the application. Beberapa aplikasi suruh menutup. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Hasil dari pengembangan awal, dan ini merupakan produk yang kemudian kami sebut sebagai model RISE ya, model RISE. Jadi sebetulnya model pembelajaran keterampilan berbahasa berbasis inquiry jurisprudensi berbantuan teks multimodal. Agar kami mudah menyebutnya, kami sebut dengan model RISE dengan mengambil tahapan sintaknya ya. Tahapan sintak mulai dari recognizing, analyzing, kemudian integrating, speaking, and evaluating. Nah, di sini ada tahapan apa saja ya, di sini mulai dari sintaknya, mengenali konteks berbicara dan kasus. Jadi peserta didik kita berikan teks multimodal
Berarti kan mereka membaca teks ya, membaca teks multimodal. Yang teks multimodal itu mengandung informasi kasus. Nah, lah teksnya itu adalah dalam bentuk kita sebut ya istilah dalam bahasa Indonesia itu ada genre tag. Genre tagnya itu sesuai dengan kepentingan konteks pembelajarannya. Lah genrenya apa? Lah genrenya sesuai dengan kepentingan konteks pembelajaran berbicara yang akan dijadikan sebagai materi. Semuanya genre eh, diskusi, berwawancara, atau bercerita, mempresentasikan. Ini menyesuaikan dengan teks yang sudah kita siapkan dengan genrenya. Kemudian dari proses awal setelah mengenali konteks berbicara dan kasus, yang kedua adalah menganalisis bahasa dan isu dalam teks berbicara. Jadi sebetulnya dalam tahapan awal mereka membaca teks, dari membaca teks kemudian mereka akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks itu. Di samping menjawab pertanyaan, dilanjut dengan menganalisis unsur bahasa dan isu dalam teks berbicara. Nah, unsur bahasa itu kan mulai dari tahapan bahasa yang terkecil ya, mulai dari suku kata, kalimat ya, sampai paragraf ini akan dianalisis. Tapi tidak semua unsur bahasa dianalisis, hanya kami pilih unsur bahasa yang terkait dengan kepentingan pengembangan keterampilan berbicara. Apa sih unsur bahasa yang terkait dengan keterampilan berbicara? Ya mungkin ada kosakata, sinonim. Nah, seseorang yang mampu berbicara dengan baik mungkin akan memilih diksi ya, kata-kata yang itu kita pilih lah unsur-unsur bahasa yang dekat dengan keterampilan berbahasa. Ya, ada materi penggunaan konjungsi. Ya, ini menjadi pilihan juga dalam unsur bahasa yang kita berikan, sajikan untuk dianalisis dalam sintak model keterampilan berbicara. Jadi yang memang kita pilih untuk analisis unsur bahasa dan isunya itu harus kita pilih sesuai dengan relevansi keterampilan berbicaranya. Kemudian menyusun teks berbicara setelah mereka membaca, memahami unsur bahasanya. Oh, yang namanya bercerita, struktur bercerita itu mulai dari tahapan awal sampai akhirnya secara sistematis seperti apa, berpidato seperti apa strukturnya itu dipelajari di tahap kedua. Nah, baru di tahap ketiga menyusun teks, mereka menyusun teks berbicara secara mandiri. Jadi tidak menggunakan teks orang lain atau menggunakan teks yang ada di buku teks atau di buku paket, tapi peserta didik menyusun sendiri teks bicaranya. Nah, ini yang menjadi ya pengalaman lah di sini kembali kepada landasan filosofis serta landasan pedagogis psikologis yang ini menjadi kepentingan bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan proses ya konstruktivismenya itu di situ sebetulnya. Teori pengembangan kognitif biasa, teori perkembangan sosial kultural Vygotsky, teori Ausubel ini sebetulnya diterapkan dalam sintak ini kembali ke sana. Ya, harus kontekstual. Di situ di sini maksudnya ya. Yang kemudian dilanjut dengan sintak yang keempat menyampaikan teks berbicara. Mereka ketika sudah menyusun teks, mereka juga akan berlatih untuk menyampaikan teks berbicara. Sebelumnya mereka berlatih dalam kelompok kecil, yang kemudian baru di kelompok besar, maksudnya di kelas, di hadapan peserta didik yang lain. Baru di akhir mereka akan dievaluasi pembicaraan untuk mengklarifikasi posisinya. Jadi meskipun berbicara, peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis inquiry jurisprudensi, mereka akan menyampaikan argumen yang terkait dengan isu yang dijadikan sebagai basis pembelajaran. Nah, ini kaitan dengan basis inquiry jurisprudensinya. Pak, contohnya seumpamanya ada materi pembelajaran mengenalkan diri. Lah, mengenalkan diri, isu yang akan dipelajari oleh mereka adalah bagaimana mengenalkan diri yang baik dan juga tidak memanggil nama seseorang dengan panggilan yang tidak tepat lah.
Ya, maksudnya kasusnya yang kami sajikan itu adalah adab memanggil nama. Jadi mereka nanti akan memberikan pendapat, argumen, boleh memanggil nama sebagai ekspresi pertemanan yang dekat. Saya panggil Gus Alfa dengan panggilan Jenny, Jenny. Dipanggil nama bapaknya boleh enggak kayak gitu. Itu sebuah kasus lah maksudnya dalam konteks mengenalkan diri ya. Ternyata dalam proses pembelajaran anak juga ada variasi menjawab yang sepakat, yang tidak sepakat ya. Boleh mengekspresikan diri memanggil nama orang lain dengan nama sebutan yang berbeda bukan sesuai namanya. Nah, ada beberapa kasus dipanggil dengan sebutan yang berbeda lah. Oyan diganti si Bejo, Jo Bejo kayak gitu. Nah, ini barangkali bagi seseorang yang dipanggil bukan namanya nggak terima kan menjadi masalah. Artinya beberapa konteks kasus ini disesuaikan dengan kepentingan yang relevan juga dengan kehidupan anak siswa kelas 5. Ada 5 materi yang terkait dengan kasus yang kami sajikan, mulai dari memperkenalkan diri, kasusnya adab memanggil nama, kemudian ketika bercerita, mereka bercerita terkait dengan eh, pengalaman ya, pengalaman bercerita mengekspresikan diri melalui hobi, bercerita tentang hobinya, tetapi mereka juga menyampaikan pendapat posisinya terkait dengan bagaimana mengekspresikan hobi, apakah bebas atau tidak. Nah, itu yang namanya hobi boleh diekspresikan, tetapi bebas atau tidak mereka ada di sini nilai inquiry jurisprudensinya itu di situ Bapak Ibu ya. Jadi ada nilai-nilai dilema moral boleh tidak dilakukan, termasuk berwawancara. Berwawancara itu yang kita materi di kelas 5-nya adalah wawancara dengan eh, pedagang yang sukses ya. Contohnya pedagang kantin semuanya. Lah nilai dilema moralnya yang kami sajikan adalah kasus berdagang, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai komitmen dan lain-lain. Nah, termasuk boleh nggak ketika berwirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, ya kemudian tidak jujur dalam hal ini, contohnya menggunakan es batu apa yang kita sebut ada es batu kristal, ya kemudian es batu balok kayak gitu. Padahal menggunakan es batu balok, tapi bilangnya es batu kristal, menggunakan apa gula sintetis tapi bilangnya gula murni. Nah, ini mereka disajikan kasus-kasus seperti itu, mereka diminta untuk berbicara sesuai konteksnya, tetapi juga terkait dengan isu jurisprudensi yang ini akan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya di situ Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekadar keterampilan berbicara, tetapi ada keterampilan berpikir kritis yang coba kami kembangkan dalam proses pembelajaran ini. Ini yang kita sebut sebuah model, tentu ada 5 komponen wajib ya Bapak Ibu. Yang disertasinya pengembangan model pasti tidak terlepas dari 5 komponen model pembelajaran. Apa saja? Sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Nah, ini oleh semua peneliti yang mengembangkan model kembali kepada teori pengembangan model ya. Nah, ada 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sudah berapa jam ini? Saya singkat saja lah. Yang kami sajikan dalam bentuk buku, ya, buku panduan model, Bapak Ibu, modelnya kami sajikan dalam bentuk buku, teori dan praktik model pembelajaran keterampilan berbicara yang insya Allah kami sedang garap agar muatan disertasi ini menjadi sebuah buku ya, yang tentu sajiannya kan agak berbeda karena buku itu diharapkan lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Dan ini mungkin saya butuh partner ya, seperti dosen-dosen bahasa yang lain atau dosen
bahasa Arab yang mungkin ada kesamaan dalam pengembangan keterampilan berbahasa kan tentu sama lah, insya Allah. Dan saya anggap kebaruan dari model pembelajaran keterampilan berbicara ini dilihat dari model inquiry jurisprudensinya. Ini sebuah hal yang baru ya. Kemudian ada teks multimodal, ini jadi pembelajarannya. Mengapa disebut teks multimodal? Karena teks multimodal yang dikembangkan oleh kami namanya multimodal, jadi banyak modal, tidak hanya modul yang isinya teks tertulis, teks huruf saja, tetapi ya teks bisa berupa modul ya yang isinya ada link videonya, ada gambarnya, ada link suaranya. Yaitu ketika disajikan kepada peserta didik tentu lebih menarik, lebih meningkatkan motivasi untuk belajar mereka. Karena tidak hanya teks saja sebagaimana materi teks buku untuk mahasiswa kan, berbeda ini di SD. Kita sebut medianya juga bersifat fleksibel karena ada buku yang bersifat cetak dan ada e-booknya. E-booknya kita sediakan juga dalam proses pembelajaran. Aksesibilitas pembelajarannya ini bisa diakses oleh peserta didik di awal sebelum pembelajaran sudah bisa diakses menggunakan e-book yang kemudian akses materi dan aktivitasnya juga bisa kita sebut dengan 5 langkah ini mudah lah untuk diimplementasikan atau praktis. Nah, konten interaktifnya ada 10 video, ada 5 simulasi kasus, dan 5 kuis. Jadi di sini ada 10 video. 10 video ini adalah video-video yang menjadi bahan contoh bagi peserta didik bagaimana mengemukakan pendapat sesuai konteks berbicaranya. Ketika mengenalkan diri seperti apa, ketika bercerita seperti apa, ketika presentasi seperti apa, ketika berwawancara seperti apa, ketika berpidato seperti apa, ini ada 10 video yang terkait. Kemudian kita anggap praktis dan efektif karena di sini meningkatkan keterampilan berbicara siswa SD ya. Nah ini hasil uji validitas kelayakan produk modelnya tadi yang saya cari-cari itu bagian ini ya. Ini salah satunya saya dapat dukungan dari dosen UIN ya, Bu Isriani Hardini, MA PhD, yang juga sebetulnya kami cari dosen yang juga terkait dengan bahasa, tapi syaratnya lektor kepala, kemudian ya itulah yang saya dapatkan Bu Isriani. Kemudian ada beberapa dosen luar UNY, ada Profesor Dr. Ani Cahyadi, Profesor Dr. Indria Mulyaningsih ya, yang beliau keduanya ini juga adalah ahli di bidang bahasa dan juga kalau Prof. Dr. Ani Cahyadi ini bidang tekmen Gus Ahmad Alfa. Nanti kalau panjenengan butuh kaitan dengan validator ahli yang terkait dengan ahli media ya ini beliau sangat maksudnya bersahabat dengan kita dalam menyelesaikan disertasi ya. Membantu lah, sangat membantu. Kemudian untuk hasil uji validitas kelayakan ini dari hasil kelima validasi validator ahlinya ini kita dapatkan bahwa tes unjuk kerja yang kita kembangkan dinilai sudah valid lah. Buku siswa dinilai valid, modul ajar sudah dinilai valid, buku guru sangat valid, isi buku modelnya dinilai sudah valid, konstruk buku model valid lah. Terkait dengan isi buku model ya, tentu menjelaskan sintak ya, urutan langkah-langkah pembelajaran dari awal di tahap awal mulai dari bagaimana memberikan perhatian, menarik motivasi peserta didik, kemudian memberikan acuan, kaitan pembelajaran di awal pembelajaran ini disajikan dalam isi buku model, termasuk konstruk buku model. Kemudian hasil uji praktisan produk ya ini dinilai dari aspek penggunaan dari sisi guru bahwa model RISE ini dianggap ya praktis dari sisi pengelolaan oleh guru berdasarkan pernyataan guru melalui angket yang sudah kami sebar ya. Berdasarkan pernyataan guru mereka mengakui bahwa pelaksanaan model ini juga
dianggap praktis, juga sebagai pembanding ya, data pembanding tidak hanya pernyataan penilaian diri dari guru, juga observasi dari apa istilahnya observer, bukan dari saya, tetapi kita menggunakan observer ada 3 guru, tapi dalam praktek penelitian 3 observer yang kami gunakan untuk menilai kepraktisan, baik dari sisi guru dan siswanya, ini tidak kami hadirkan di kelas Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kami hadirkan tiga-tiganya malah terlihat ramai di kelas dan mengganggu, sehingga kami videokan 5 kali pembelajaran itu kami videokan semua, dan observer menilai berdasarkan video yang kami berikan kepada para observer. Jadi observernya memang nggak kami hadirkan. Ini sebuah kelemahan atau keterbatasan penelitian kami. Untuk hasil uji keefektifannya berdasarkan uji coba terbatas, termasuk di uji coba lapangan utama sampai uji coba lapangan operasional, baik di kelas eksperimen, ya, termasuk sebagai pembanding ada kelas kontrol ya pada saat uji coba lapangan operasional, semuanya menyatakan bahwa hasil uji keefektifan model RISE menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dalam hal apa ya? Dalam hal peningkatan keterampilan berbicara siswa, baik dalam aspek kebahasaan maupun aspek non kebahasaannya. Lah, aspek kebahasaannya apa? Aspek kebahasaannya dalam keterampilan berbicara, mulai dari penggunaan intonasinya, diksinya, struktur kalimatnya, dan aspek non kebahasaannya, sikap, mimik, kemudian kelancaran, itu menunjukkan adanya peningkatan dalam berbicara ya. Dalam hal ini berbicara formal, jadi bukan berbicara yang tidak formal, tapi formal, baik dalam konteks tadi monolog ya, monolog maupun dialog. Nah, ini yang kalau kita temukan dalam file disertasi lengkap, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Saya akan bagikan bahwa di uji coba lapangan operasional, kalau dilihat nilai N-gain-nya dengan uji coba lapangan operasional di kelas kontrol antara kelas eksperimen ini, nilai N-gain-nya ya memang tidak dilihat tidak tinggi, tetapi sedang ya, hasil kami sedang. Tapi untuk pembelajaran yang menggunakan yang bukan menggunakan model kami, model RISE ya, yang bukan menggunakan model RISE ketika uji coba yang sudah biasa digunakan oleh guru, hasilnya rendah. Jadi perbedaannya sebetulnya kalau dilihat dari N-gain-nya di kelas kami yang menggunakan model RISE, N-gain-nya sedang, dan di kelas kontrol rendah. Simpulannya Bapak Ibu, pengembangan model yang kami lakukan dengan menggunakan 10 langkah sistematis dari Dick and Carey. Nah, ini Mas Diki itu ternyata seorang ahli pengembang model pembelajaran ya. Dick and Carey. Diterapkan di kelas 5 untuk keterampilan berbicara, kritis dan kreatif. Ini dengan 5 tahapan, mulai dari recognizing, analyzing, integrating, speaking, and evaluating. Kemudian keunggulan utamanya bahwa pendekatan yang kami gunakan di sini ada analisis kasus hukum atau isu etis sederhana untuk berpikir logis. Nah, ini yang dimaksud inquiry jurisprudensi, teksnya itu mengandung isu-isu etis sederhana untuk kelas 5 ya, agar mereka mampu mengembangkan keterampilan berpikir logisnya. Kemudian kami juga menggunakan media yang kita sebut teks multimodal, ya, ada teks yang berbasis gambarnya, ada videonya, ada infografisnya, dan media interaktifnya seperti ya soal-soal latihan ya di akhir ya, yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menyekan ya kode QR-nya di e-book yang kita kembangkan. Kemudian ada perangkat pendukung, ada buku guru, ada buku siswa, dan video tutorial. Yang ketiga, model RISE ini kita nyatakan terbukti layak ya, sesuai dengan hasil validasi ahli dan uji coba lapangan. Kemudian dilihat dari kepraktisan, uji coba keterlaksanaan,
ini mendapatkan nilai sebesar rata-rata ya sangat praktis ya di atas 87,50 dan respon guru dan siswa ini menyatakan 90 sampai 100% positif. Artinya ada pernyataan yang dalam sajian bab 4 kami, itu ada beberapa pernyataan mereka terkait dengan penggunaan media, alur sintaknya, kemudian suasana pembelajaran di kelasnya, itu semuanya kami tanyakan kepada guru dan siswa dan mendapat respon kurang lebih ini antara 90 sampai 100%. Dan yang ketiga, mudah diterapkan di berbagai konteks sekolah. Sebetulnya dalam konteks sekolah ini, kami sebut ya sebetulnya ada keterbatasan dalam memanfaatkan beberapa eh, modal yang berupa video, infografis atau media yang bersifat membutuhkan internet. Ini sebetulnya memang konteks sekolah yang dimaksud adalah mereka yang tidak punya fasilitas internet bisa menggunakan modul cetak yang di situ basisnya bisa dimanfaatkan sampai gambar-gambarnya dan infografisnya saja. Kalau video dan itunya kan butuh yang namanya internet. Kemudian efektivitas, dilihat dari efektivitasnya atau hasil penelitian kami menunjukkan model yang kami kembangkan ini mampu meningkatkan keterampilan berbicara baik aspek kebahasaan maupun non kebahasaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipindah ya barcode untuk menonton video keterampilan berbicara siswa. Ini bisa dilihat contohnya keterampilan berbicara siswa yang tentu kalau dilihat dari beberapa pembelajaran, ada pembelajaran berkenalan, ada bercerita, ada berwawancara. Ini ada 3 model contoh keterampilan berbicara siswa. Terakhir, bahwa keterbatasan penelitian kami, Bapak Ibu, ini terbatas pada aspek implementasi ya. Ini tentu dipengaruhi oleh faktor kemampuan guru ya dalam menguasai model dan pemanfaatan teks multimodel. Ya, alhamdulillah ini menjadi pertanyaan penguji juga. Ini sekolahnya sudah dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sudah mewakili keseluruhan syarat dan ketentuannya. Sebetulnya pilihan dari beberapa sekolah ini kan sekolah-sekolah yang relatif di tengah kota semua Bapak Ibu yang saya pilih. Nah, ini keterbatasan kami sebetulnya mungkin tidak dipilih sekolah-sekolah yang pinggiran kota Pekalongan. Mungkin kalau yang dipilih pinggiran kota Pekalongan tentu keterampilan bicara siswanya akan berbeda mungkin. Kemudian keterbatasan pada penggunaan pendekatan inquiry jurisprudensi. Ini ketergantungan teknologi, kendala waktu lebih lama. Sebetulnya pada praktek penelitian kami itu 3 jam pembelajaran, tetapi ternyata kami menghabiskan 1 hari. Mas 1 hari maksudnya menghabiskan mulai dari pagi sampai jam setengah 11 itu baru selesai. Padahal jatahnya adalah 3 kali 35 menit. Nah, uh, uh, bentar, di mana nih? Oke. Keterbatasan penggunaan pendekatan inquiry jurisprudensi yang di sini ketergantungan teknologi itu masalahnya masalah menyiapkan itu kami sudah minta guru untuk disiapkan lebih awal, ternyata baru disiapkan ketika kami harus memulai pembelajaran. Jadi menyiapkannya itu bareng sama kita selaku peneliti. Ya, itu sudah istilahnya sudah kita sebut ya menambah porsi jam pembelajaran. Jadi keterbatasnya ternyata bagaimana kita menggantungkan pada kemampuan guru juga Bapak Ibu. Keterbatasan pada instrumen pengukuran keterampilan berbicara, kompleksitas penilaian termasuk menilai argumen siswa, ini saya juga kadang kesulitan untuk menilai bagaimana tingkat keterampilan berpikir kritisnya dalam menyampaikan pendapat terkait dengan kasus. Tapi karena ada minimal pedoman dengan skala yang kami kembangkan, nah ini agak
mudah teratasi. Kemudian yang terakhir keterbatasan pada observasi ketelaksanaan model. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa observer tidak secara langsung ikut dalam pembelajaran di kelas, tapi kami mengambil solusi memvideokan praktik pembelajaran. Saran pemanfaatan produk bahwa model yang kami kembangkan ini nanti bisa diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh atau oleh guru-guru kelas 5 melalui ya kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Sebetulnya ini diseminasi seperti ini pun tidak akan bermanfaat kalau kadang maksudnya ya, kalau saya tidak mengomunikasikan kepada pengampu kebijakan ini perlu untuk diterapkan kayak gitu. Nah, ini kan perlu secara kebijakan oleh pemerintah agar guru-guru menggunakan model ini semuanya. Kemudian penggunaan media multimodal ini elemen teks multimodal yang kita sebut multimodalnya itu ada video, gambar, audio, dan studi kasus ini tentu meningkatkan